Selamat pagi teman-teman semua. Pagi yang indah, hari yang cerah. Hari ini saya bersepeda masih di daerah Tawangsari, kawasan Sukoharjo bagian selatan. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya memakai sepeda lipat. Kenapa saya lebih suka bersepeda ke Sukoharjo bagian selatan? Karena untuk Sukoharjo bagian selatan itu tempatnya lebih sepi, jalannya juga halus, dan kontur medannya dia juga lebih banyak ke pegunungan. Dan saya emang lebih prefer untuk bersepeda ke daerah yang sepi. Apalagi untuk selama pandemi corona ini, saya masih membatasi kegiatan bersepeda ini untuk tidak ke daerah yang ramai dan juga tidak dengan rombongan yang besar. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu di mana sih Sukoharjo itu. Nah, saya akan cerita sedikit tentang daerah di mana saya tinggal di sini. Sukoharjo itu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, letaknya di sebelah selatan kota Surakarta atau kota Solo. Dia dikelilingi perbatasannya, kalau sebelah barat itu dengan Klaten, selatan dengan Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, timur dengan Karanganyar, utara dengan Surakarta, Boyolali, dan juga Karanganyar. Jadi Sukoharjo itu kabupaten dengan luas wilayah paling kecil nomor 2 setelah Kabupaten Kudus. Jadi jarak antar perbatasan di sebelah barat ke timur ya ditempuh kurang dari 30 menit. Begitu juga perbatasan ujung selatan ke ujung utara itu juga sekitar 30 menit ke 40 menit. Jadi memang tidak besar wilayahnya. Dalam beberapa wilayah Sukoharjo itu menjadi daerah atau kota penyangga untuk Surakarta, seperti wilayah Palor yang di selatan jalan, Solo Baru, Kartosuro, dan itu sebagai satelit dari kota Solo. Orang Sukoharjo sendiri itu kalau ketika di rantau, ketika ditanya itu biasanya akan bilang dari Solo gitu, rumahnya mana Solo gitu. Dan itu sebenarnya juga tidak salah, karena untuk wilayah di khususnya ex Karesiden Surakarta, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Boyolali, itu secara historis ada ikatan sejarah bahwa dulu sebagai wilayah utama Kerajaan Surakarta Hadiningrat. Jadi secara psikologis melu handarbeni kalau orang Jawa bilang, ada rasa memiliki. Karena satu juga secara trademark Solo lebih terkenal dari Sukoharjo, dan bahkan beberapa wilayah Sukoharjo itu menyatu dengan wilayah Surakarta. Untuk segi geografisnya, Sukoharjo itu dibelah oleh Sungai Bengawan Solo. Jadi Sungai Bengawan Solo itu berhulu di Wonogiri, itu mengalir ke utara wilayah Sukoharjo, dan itu membelah menjadi
utara dan selatan. Nah, yang di selatan Bengawan Solo ini itu konturnya berupa pegunungan. Untuk penduduk Sukoharjo secara demografi itu memang kepadatan ada di bagian utara ya, di kecamatan yang berbatasan dengan kota Surakarta seperti Grogol, Kartosuro, Sukoharjo sendiri itu. Jadi ada 12 kecamatan di Sukoharjo dan itu otomatis juga wilayahnya menjadi sangat kecil-kecil. Kalau untuk bagian selatan itu rata-rata mata pencariannya petani dan sebagian besar lagi mereka merantau. Oke, saya mengikuti rombongan. Saya coba jaga jarak. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Sejak adanya pandemi corona ini, saya baru keluar bersepeda 3 kali ini, mungkin hari Minggu kemarin, terus Rabu, terus hari Minggu ini. Itu pun juga berdua hanya sama istri. Ini istri mencari trek lain karena sebenarnya bosan juga ya di kerjaan, berurusan dengan COVID, di sampai rumah juga pikiran tetap sama, selalu tentang COVID. Bolehlah sekali-kali refreshing, asal kita tetap menjaga protokol kesehatan, olahraga. Kembali ke wilayah Sukoharjo. Untuk kesenian Sukoharjo itu hampir sama dengan Surakarta. Bukan hampir sih, mungkin sama gitu. Karena secara historis juga merupakan wilayah utama penduduknya juga yang tua-tua. Itu juga secara psikologis mereka masih merasa menjadi bagian dari Surakarta. Dan seluruh seni kebudayaan yang ada di sini mengacu pada Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai sumber atau penjaga pelestari kebudayaan Jawa. Di sini nilai-nilai kebudayaan, khususnya budaya Jawa, itu masih tetap terjaga dalam bentuk hal apapun dalam kehidupan masyarakat, ya, pernikahan, kelahiran gitu, 7 bulanan, ya apa aja, semua masih diaplikasikan dalam kehidupan. Pernah dulu ketika saya di Jogja, itu kenapa saya memperkenalkan Sukoharjo, karena pernah dulu ketika saya di Jogja itu ada seorang temen, dia dari Cilacap, kuliah di Jogja. Dia tanya ke saya, asli mana gitu. Saya bilang Sukoharjo gitu. Sukoharjo mana gitu. Ternyata dia nggak kenal. Yang dia tahu itu Surakarta gitu. Nggak ada itu Surakarta gitu. Nggak ada kabupaten Sukoharjo gitu. Kecil memang gitu. Nah, dari situ saya rasa kalau Sukoharjo itu memang perlu dikenalkan lebih dalam. Tapi saya nggak tahu juga apakah hanya karena teman saya itu memang yang nggak tahu atau memang kenyataannya seperti itu, saya juga kurang tahu. Yang penting saya bilang Sukoharjo gitu. Untuk daerah selatan seperti ini, sejuk udaranya, belum terlalu banyak polusi. Ini adalah jalur yang menghubungkan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Wonogiri. Jadi dia mesti melintasi wilayah Sukoharjo bagian selatan.
khususnya di Kecamatan Bulu. Seperti ini jalurnya, landai, tapi dia menanjak sih sebenarnya, cuma nggak terasa. Dan ini bukan jalur yang paling cepat menghubungkan Klaten dengan Wonogiri. Kalau untuk Yogyakarta dengan Wonogiri itu biasanya mengambil jalur yang lebih di selatannya, yaitu lewat Kabupaten Gunung Kidul, Semanung, Jalan Nasional 3, nanti langsung tembus ke Kecamatan Praja Mantoro. Sebelah kanan saya itu pegunungan. Saya tidak tahu nama persis pegunungan itu, tapi biasa saya sih menyebutnya Pegunungan Batu Seribu, karena di salah satu pegunungan itu ada destinasi wisata Batu Seribu yang merupakan wisata alam, bumi perkemahan yang biasa digunakan untuk berkemah para pramuka-pramuka dari Kabupaten Sukoharjo. Kalau sebelah kiri saya persawahan, dan itu terus datar sampai ke Kota Surakarta, mungkin ketinggiannya hampir sama. Kita memasuki wilayah kota Kecamatan Bulu. Tidak terlalu ramai, tapi suasananya nyaman, sejuk. Ini banyak peserta bersepeda. Kalau dari arah yang di depan saya itu biasanya dari daerah Wonogiri. Kita ambil kanan, kita makan Pasar Bulu, pasar tradisional. Dan mulai sini biasanya jalurnya udah mulai menanjak, udah mulai kelihatan. Tapi air terjun yang ada di wilayah Sukoharjo itu biasanya air terjun musiman. Jadi karena musim penghujan ada limpahan air, baru membentuk air terjun. Karena untuk di daerah selatan memang konturnya memang banyak tebing, bukit-bukit, sehingga bisa untuk terbentuk air terjun. Tapi ketika musim kemarau ya hilang lagi, karena memang sudah tidak ada luapan air. Nah, nanti kita lihat apakah air terjunnya masih ada, karena ini juga sudah bulan Juli. Kemarin sih sempat turun hujan sekali, hari Senin kalau nggak salah, setelah seminggu yang lalu, tapi tidak deras ya. Saya belum pernah pakai seli untuk ke daerah pegunungan sebelumnya. Mungkin pakai hanya sekali waktu ke Gunung Majasto itu pun juga tidak terlalu tinggi. Ini saya coba untuk ke daerah pegunungan, kuat atau enggak. Apalagi seli yang saya pakai ini seli biasa, Ponik, harga 600.000 kalau tidak salah dulu belinya. Dulu sebelum ada kenaikan harga sepeda yang seperti saat ini. Hanya saya cat ulang, grup set saya pertahankan, karena saya pikir juga masih berfungsi dengan baik. Seperti yang teman-teman lihat di depan tanjakan, kita ambil kanan ke arah pegunungan, hutan jati. Kampung andalan Mirikrep di Sangentan. Ya, naik lagi. Turun, Pak. Yuk.
Turun, Mbak. Kita masuki hutan ini. Nggak apa-apa. Ini masih ada jalan. Kita lewati. Pasti sampai dan bisa pulang. Oke, ini medan yang akan kita lalui. Hutan masuk. Nah, ini sebenarnya nggak pas ini sepedanya, tapi nggak apa-apa lah. Tangga. Seperti ini. Saya tidak akan memaksakan untuk sepeda lipat lewat di daerah seperti ini, karena juga kekuatan dari sepeda ini dia tidak seperti sepeda-sepeda mahal. Kemudian teman-teman lihat seperti itu medannya, di luar ekspektasi saya. Kalau ternyata memang benar-benar di tengah hutan. Masuk ke gua ini. Kita turunkan. Halo. Halo. Gimana rasanya? Agak mendung sayang. Oke, kita sekarang berjalan menyusuri tebing di areal air terjun Mirikerep. Jadi seperti ini teman-teman, treknya jalan setapak langsung di pinggir tebing. Di sebelah kanan jurang, ini lumayan dalam juga, sedangkan di sebelah kiri langsung tebing. Jadi seperti ini keadaannya. Untuk area downhill sepertinya mungkin bisa ya pakai sepeda downhill, tapi juga saya kurang tahu persis sih. Mestinya kalau teman-teman yang hobi pakai sepeda downhill bisa mengecek ke sini untuk standar safety, keamanannya trek bisa dilihat. Dan ini terus sepertinya sampai ke puncak tebing. Sebenarnya ini bisa seperti untuk trek sepeda, cuma untuk yang terhalang sedikit di kawasan air terjun Mirikerep itu ada tebing-tebing penghalang dan kali yang untuk menampung aliran air kalau misalnya musim penghujan. Jadi sepedanya mesti diangkat seperti ini. Kita terus naik. Ini langsung ke jurang.
Jadi di ujung jalan tadi kita menuju ke sebuah gua. Tampak air masih banyak menetes dari ujung-ujung batu dari atap ya. Seperti ini ketinggiannya untuk orang dewasa. Oke, kita masih menyusuri area air terjun Mirikerep. Kita masih akan terus naik. Jadi sebelah kiri ini juga jurang, langsung ke bawah. Sebelah kanan tebing yang membentuk seperti payung. Saya juga belum pernah kesini, jadi tidak tahu sampai kemana nih ujung jalan ini. Tapi akan kita coba. Nah, ini ada satu yang unik teman-teman. Ini kalau di Jawa namanya undur-undur. Jadi hewan kecil yang masuk ke dalam tanah kalau berjalan mundur, makanya dinamakan undur-undur. Sepertinya ini menjadi ujung dari jalan ini karena sepertinya belum dibuka, masih bentuk hutan dan tebing. Gunung Pertapan. Pertapan itu kalau bahasa Indonesianya tempat untuk bertapa. Jadi mungkin dulu digunakan oleh orang-orang terdahulu, leluhur-leluhur kita untuk melakukan tapa berata. Ya, ternyata memang benar. Di sana hutan, tebing. Ini bukan kayak gerbang gitu untuk masuk ke dalamnya. Di atas seperti ini. Hati-hati, ini sangat licin karena rumput-rumput yang kering.